Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Triananda dengan NBI 14122002699 dengan absen 37. Hari ini saya akan bahas evaluasi tengah semester atau ETS. Studi kasus, PT Argo Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian menjadi produk siap jual. Peningkatan nilai tambah produk guna memaksimalkan laba bersih tersebut mencerminkan efisiensi dalam berbulan-bulan dengan menunjukkan nilai produksi, organisasi penjualan produk, tenaga kerja, serta modal. Dan untuk data keuangan perusahaan bisa dilihat di sana dari bulan Januari sampai bulan Mei semuanya ada 17 totalnya. Dan di situ ada nilai tambahan, biaya umum, laba kotor, biaya penjualan, serta modal. Dan untuk produksi, perhitungan dan hasil perhitungan rasio produktivitas bisa dilihat di sini juga ada tentang perhitungan dan hasil perhitungannya. Untuk grafik produktivitas, berdasarkan gambar A produk grafik rasio produktivitas, maka dianalisis berapa kondisi sebagai berikut. Bisa dilihat dengan grafiknya adalah yang tertinggi 2,29 November dan untuk yang terendah adalah 0,58 Februari serta yang tengah-tengahnya adalah 1,44. Dan indeks produktivitas seperti inilah contoh indeks produktivitas, yaitu dengan periode Januari. Itu adalah contohnya seperti itu dengan periode Januari 1,1 kali 1,18 kali 100 sampai 100. Dan indeks produksi periode saat ini merupakan dasar periode pertama serta rumusan perhitungan periode saat ini. Grafik indeks produktivitas produksi berdasarkan diagram tersebut kita bisa melihat bahwa produksi tertinggi adalah 135 Juli dan produksi terendah adalah 82 Maret serta tengah-tengahnya adalah 10. Dan untuk analisis rasio produktivitas kita bisa melihat di situ adalah yang tertinggi adalah 2,17 November dan yang terendah adalah 1,03 serta tengah-tengahnya adalah 1,43. Dan untuk berdasarkan gambar produksi grafik indeks produksi dan untuk grafik indeks produktivitas kita bisa melihat juga di sini yang tertinggi adalah 144 dan terendah adalah 58 dan yang untuk tengah-tengahnya sendiri adalah 75. Berdasarkan gambar penjualan grafik rasio kita bisa melihat juga yang masih tertinggi adalah bulan November yaitu 10,44. Untuk yang terendah adalah 5,54 yaitu Mei dan untuk tengah-tengahnya sendiri adalah diambil dari 8,17. Berdasarkan gambar indeks produktivitas penjualan kita bisa juga melihat sekarang yaitu adalah yang tertinggi adalah 166 yaitu bulan November dan untuk yang terendah adalah 62 Mei dan untuk yang tengah-tengah sendiri adalah 8,7. Dan untuk lanjutannya adalah rasio produktivitas produk kita bisa melihat 0,41 yaitu April dan untuk yang terendah adalah 0,29 yaitu Juli dan untuk tengah-tengahnya sendiri diambil dari 0,46. Serta berdasarkan gambar produksi grafik kita bisa melihat di sini juga adalah 153 untuk bulan Agustus yang tertinggi dan terendahnya adalah 73 yaitu bulan Juli dan untuk mengambil tengah-tengahnya adalah 1. Dan untuk selanjutnya adalah grafik rasio tenaga kerja. Di sini kita melihat juga ada produk tertinggi adalah 79,24 yang dilihat dari Juli dan untuk yang terendah adalah 37,59 yaitu Oktober dan untuk tengah-tengahnya sendiri pun diambil dari 45,78.
Dan grafik indeks tenaga kerja kita bisa melihat juga di sini adalah yang tertinggi 129 November dan terendah ada 71 Desember serta tengah-tengahnya adalah 81. Berdasarkan modal-modal grafik rasio produktivitas modal, maka kita dapat dianalisis sebagai berikut, dan ini adalah modern. Kita bisa lihat modal adalah 1,32 November, dan untuk modal terendah adalah 0,72 dan untuk modal tertinggi adalah 0,84. Dan untuk yang tengah-tengah sih 86. Dan grafik indeks modal berdasarkan gambar di situ kita bisa melihat juga modal tertinggi adalah 129 November dan modal terendah adalah 71 Desember dan untuk modal tengah-tengahnya adalah 81. Jadi untuk kesimpulannya adalah analisis produktivitas di PT Berka Abdi menunjukkan bahwa peningkatan output belum tentu meningkatkan produktivitas tanpa ada efisiensi penggunaan input. Metode Promes menekankan pentingnya berkala dengan strategi peningkatan efisiensi dalam rasio tenaga kerja serta indeks untuk produksi supaya menjaga produktivitas secara berkelanjutan. Dan ini adalah rata-rata produktivitas keseluruhan aspek serta indeks produktivitas keseluruhan aspek. Oke, sekian, terima kasih dari presentasiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.